Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Pada hari ini saya mengambil tema tentang persiapan menyambut Idul Fitri untuk meraih kemenangan yang hakiki di hari raya. Jamaah yang dirahmati Allah. Tidak terasa kita sudah memasuki malam ke-28 Ramadan. Hanya tersisa 2 atau 3 hari lagi sebelum Ramadan berakhir. Sebentar lagi kita akan menyambut hari yang sangat dinanti-nantikan, yaitu seluruh umat Islam di dunia, Idul Fitri. Idul Fitri secara bahasa berarti kembali ke fitrah. Fitrah adalah kesucian asal manusia. Jadi keadaan bersih tanpa dosa seperti bayi yang baru lahir setelah sebulan penuh berpuasa, beribadah dan berjuang melawan hawa nafsu. Jadi kita berharap bisa kembali ke kondisi fitrah, bersih dan dosa, bersih dari dosa, suci seperti sediakan. Rasulullah SAW bersabda, "Masyoma Ramadona imanan watisauban gufiro lahu ma takodama min jabi." Barang siapa berpuasa Ramadan dengan iman dan mengharap pahala, diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Jika puasa kita diterima, jika ibadah kita diterima, maka kita akan keluar dari Ramadan dalam keadaan bersih dari dosa. Dan di hari Idul Fitri adalah hari perayaan atas kemenangan itu. Kemenangan melawan hawa nafsu, kemenangan mendapatkan ampunan Allah. Malam ini mari kita bicara tentang bagaimana mempersiapkan diri menyambut Idul Fitri dengan cara yang benar, agar kemenangan hakiki benar-benar kita raih, bukan sekedar perayaan formalitas. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Jadi arti Idul Fitri, Id berasal dari kata ada, ya'udu yang berarti kembali. Disebut Id karena hari raya ini kembali setiap tahun. Dan karena pada hari itu Allah mengembalikan kegembiraan kepada hamba-hamba. Fitrah berarti berbuka atau kembali ke fitrah, kesucian asal. Jadi Idul Fitri adalah hari raya kembalinya kegembiraan setelah berbuka dari puasa Ramadan. Sekaligus hari kembali ke kesucian yang fitrah. Hadirin yang dirahmati Allah. Banyak orang menyebut Idul Fitri itu sebagai hari kemenangan. Tapi kemenangan seperti apa? Yaitu kemenangan melawan hawa nafsu selama sebulan. Kita berhasil menahan lapar dahaga. Ya, kemenangan menyelesaikan ibadah. Kemudian yang ketiga, kemenangan mendapatkan ampunan. Kemenangan dibebaskan dari neraka. Nah, jamaah yang dirahmati Allah. Kemenangan hakiki Idul Fitri bukan diukur dari baju baru, bukan, ataupun ketupat, bukan, ataupun THR. Tapi kemenangan hakiki adalah keluar dari Ramadan dengan dosa terampuni dan jiwa yang bersih. Dua kegembiraan orang-orang yang berpuasa, Rasulullah SAW bersabda, "Lisyaimi farhatun ida fikrihi wa farhatun inda liqa'i rabbi." Bagi orang-orang yang berpuasa ada 2 kegembiraan. Kegembiraan saat berbuka dan kegembiraan saat bertemu Rabb-nya. Jadi kegembiraan pertama kita rasakan setiap hari setiap berbuka. Dan kegembiraan yang lebih besar adalah Idul Fitri. Saat berbuka besar dari puasa sebulan. Tapi kegembiraan yang paling agung adalah di akhirat nanti saat kita bertemu Allah dengan pahala puasa yang utuh. Hadirin yang dirahmati Allah. Jadi persiapan terpenting untuk menyambut Idul Fitri bukanlah persiapan fisik ataupun materi, melainkan persiapan spiritual. Hal-hal yang perlu diperhatikan. Maksimalkan ibadah di sisa Ramadan. Tingkatkan ibadah yang lebih bagus lagi. Kemudian yang kedua, yaitu selesaikan zakat dan fitrah. Pastikan zakat fitrah sudah disiapkan dan akan dibayarkan sebelum sholat Id. Nah itu. Kemudian yang ketiga,
perbanyak istighfar dan taubat. Menjelang berakhirnya Ramadan, perbanyaklah istighfar. Mohon ampunan atas segala dosa dan kekurangan selama Ramadan. Kemudian yang berikutnya, memaafkan semua orang. Idul Fitri ada momen untuk saling memaafkan, bersihkan hati dan didenda kebencian dan permusuhan. Maafkan semua orang pernah menyakiti kita. Rasulullah SAW bersabda, la yahillu li muslimin an yujura akohu fauqa syalatsi layalin. Jadi tidak halal bagi orang muslim untuk memutuskan hubungan dengan saudaranya sendiri. Jangan sampai Idul Fitri datang sementara kita masih menyimpan dendam atau memutuskan hubungan dengan saudara sesama muslim. Yang kelima yaitu bersyukur bisa menyelesaikan Ramadan. Jadi banyak orang yang memulai Ramadan tapi tidak sempat menyelesaikan. Mereka meninggal di tengah jalan. Kita yang diberi kesempatan menyelesaikan Ramadan ya. Jadi kita harus bersyukur sebesar-besar. Kemudian yang keenam yaitu bertekad menjaga hasil Ramadan. Hasil Ramadan itu kita jaga, bertekadlah untuk menjaga peningkatan kualitas diri. Itu yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.